Muhammad. Bapak Ibu, enggak ada yang paling mencintai Nabi Muhammad kecuali para sahabatnya. Ya, kita kan bilang cinta nih sama Nabi, tapi cintanya kita itu enggak seberapa sama cintanya para sahabat. Ada dua anak kecil waktu lagi perang Badar. Perang Badar tuh kapan? Nah, ini dia sejarah nih. Ini kalau udah bahas sejarah, udah puyeng dah otak. Perang Badar itu terjadi sekali apa beberapa kali? Perang Badar. Dua kali. Perang Badar itu terjadi 2 kali. Perang Badar pertama itu namanya Al-Badarus Sughra, perang Badar kecil, yang Nabi Muhammad enggak ikut. Pertama nih, perang Badar yang pertama Nabi Muhammad itu enggak ikut, hanya mengutus para sahabat untuk menghalang orang-orang kafir ketika mau kabur dari kota Madinah ke kota Mekah. Nah, perang Badar yang kedua itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, atau ada ulama berpendapat terjadi pada tanggal 20 Ramadan. Iya, pas puasa. Lagi puasa perang. Nah, kita mah kagak perang aja. Iya, gimana ya? Iya, kayaknya gimana lagi lagi ngojek ngopi. Lagi ngojek ngopi katanya bulan puasa. Nah, ketika perang Badar pada bulan puasa, ada 2 anak kecil. 2 anak kecil ini ngomong sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Katanya, paman, siapa sih yang namanya Abu Jahal? Katanya begitu. Emang kenapa toh lu mau nyari Abu Jahal? Kata 2 anak kecil ini, yang saya dengar mah Abu Jahal sering ngatain Nabi, sering ngolok-ngolok Nabi, sering ngerusuhin Nabi. Itu pengen kita bunuh paman, kata 2 anak kecil ini. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, emang bisa ngebunuh dia? Bisa, buat Nabi apa sih yang enggak? Tuh lihat, ini bocah 2 anak kecil, tapi cintanya sama Nabi gede. Nah, Abu Jahal itu matinya bukan sama sahabat Nabi yang gede, matinya sama 2 bocah kecil. Abu Jahal, ketika udah sakaratul maut tuh Abu Jahal, datanglah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud tuh kan kakinya kecil, orangnya bantet. Kalau bawa pedang kan gede pedangnya. Kalau bawa pedang tuh diseret karena nggak kuat ngangkatnya. Nah, dari markas umat Islam ke tempatnya Abu Jahal, yang Abu Jahal lagi mau sakaratul maut, itu nyeret pedang sampai ke tempat. Saking mau bunuh Abu Jahal nih, Abdullah bin Mas'ud itu sampai rela berat-berat bawa pedang buat ngebunuh Abu Jahal. Ketika udah sampai tuh ke Abu Jahal lagi tiduran di atas sana, diinjek dadanya Abu Jahal sama Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, sekarang lu mau ngapain? Ini pedang udah di atas lu nih, lu mau ngapain sekarang? Kalau lu mau tobat, mau masuk Islam, gua kagak jadi bunuh nih. Tapi kalau emang lu kagak mau tobat, ini pedang udah jatuh di muka lu. Tapi apa kata Abu Jahal, Bapak Ibu? Kata Abu Jahal, sampai mati gua gak bakal beriman sama Muhammad, kata Abu Jahal. Sampai mati gua gak bakal beriman sama Muhammad, kata Abu Jahal. Nah, ketika Abu Jahal bilang kayak gitu, maka seketika itu Abdullah bin Mas'ud mempenggal lehernya Abu Jahal. Udah dipenggal, dibawa-bawa tuh palanya Abu Jahal. Mau ngapain tuh bawa-bawa palanya Abu Jahal? Mau ngasih tahu Rasulullah. Rasulullah, lihat dong, aku udah bunuh Abu Jahal nih. Mau biar ada rasa bangga di depan Nabi begitu. Ya kan, kalau ada anak dapat nilai 100 kan bawa-bawa tuh ke orang tuanya. Ya, ba, lihat nih, saya dapat 100 nilai matematika. Buat ngasih tahu babanya, biar babanya bangga sama di. Nah, sahabat juga begitu. Abdullah bin Auf ditenteng-tenteng tuh palanya Abu Jahal ke depan Rasulullah.
Biar apa? Biar Rasulullah bangga sama dia. Jadi Abu Jahal matinya hina, bukan karena ditusuk itu sama sahabat Nabi yang dewasa, tapi dibunuh sama 2 bocah kecil dan Abdullah bin Mas'ud. Itu begitu. Jadi kalau orang udah hina di dunia, Allah mau hinakan lagi, bisa itu Bapak Ibu. Itu. Bagaimana caranya? Nah, itu urusan Allah. Iya nggak apa-apa begitu ya. Iya, begitu. Tapi jangan ngojek di penggal orang ya. Kalau nggak boleh. Nah, siapa lagi diantaranya? Diantaranya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu ketika hijrah ke Madinah itu lagi sakit, Bu. Abu Bakar lagi sakit. Jadi Nabi itu enggak duluan hijrah, tapi para sahabatnya dulu yang hijrah. Diantaranya siapa? Diantaranya Utsman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, sama Uqbah ibn Amir. Jadi disuruh tuh rombongannya suruh jalan duluan hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad mah belakangan. Kenapa Nabi Muhammad belakangan hijrahnya? Karena kalau Nabi Muhammad hijrahnya duluan, dikiranya takut, dikiranya cupu. Makanya Nabi Muhammad hijrahnya belakangan, biar sahabat dulu yang hijrah ke Madinah. Nah, ketika Abu Bakar itu mau ikut rombongannya yang hijrah duluan, kata Rasulullah, "Ya Abu Bakar, di sini aja dulu temenin saya, temenin gua. Nanti hijrahnya bareng gua," kata Nabi Muhammad. Gitu. Karena disuruh sama Rasulullah, Abu Bakar, "Iya, sami'na wa ata'na." Iya ya Rasulullah. Tapi dalam keadaan hijrah itu Abu Bakar lagi sakit. Udah lagi sakit, nyediain onta 2 buat dibawa sama Nabi Muhammad, buat dibawa sama Abu Bakar. Itu perjuangannya Abu Bakar sampai ke Gua Hiro. Ke Gua Sur, maaf. Ke Gua Sur. Di Gua Sur, Abu Bakar lagi tiduran disengat sama kalajengking. Nangis tapi nggak ada suaranya. Kenapa nggak ada suaranya? Karena nggak mau bikin Nabi Muhammad bangun dari tidurnya karena capek. Kalau kita mah udah jerit itu. Ada kecoa aja jerit, kecoa. Padahal mah dia nggak ngapa-ngapain. Kecoa terbang aja udah heboh banget satu rumah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq itu digigit kalajengking, nangis tapi nggak bersuara. Kenapa nggak bersuara? Karena saking cinta gedenya ke Nabi Muhammad, karena mau bikin Nabi Muhammad itu bangun dari tidurnya karena capek. Kemudian di samping Sayyidina Abu Bakar ada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi sebelum Nabi Muhammad pergi, Nabi Muhammad manggil Sayyidina Ali. Ali, ta'al. Ali, sini. Saya mau hijrah, kamu gantiin tempat tidur saya ya. Karena mereka orang kafir Quraisy ini mau bunuh saya. Dan target utamanya adalah tempat tidur Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah. Sayyidina Ali masih muda, umurnya masih 18 tahun. Ketika Nabi hijrah, Sayyidina Ali umurnya masih 18 tahun. Disuruh tidur di ranjang Rasulullah, biar orang kafir Quraisy itu ngebunuhnya bukan Nabi Muhammad, tapi ngebunuh Sayyidina Ali. Kalau anak muda jawaban sekarang tuh gimana jawabannya? Toh, gue mau hijrah nih, lu gantinya tempat tidur gue. Soalnya target utamanya yang mau dibunuh gue, dan yang dicari pasti tempat tidur gue. Lu tiduran ya? Lah kalau gue dibunuh gimana bang? Ya nggak tahu dah gue. Nah, Sayyidina Ali itu tidur. Tapi sebelum Nabi Muhammad itu keluar dari rumah, orang kafir itu udah ngelilingi Nabi di rumahnya Nabi. Udah posko 1, posko 2, posko 3 buat ngebunuh Nabi. Jadi ketika Nabi mau keluar dari rumahnya nih, ini tinggal tusuk aja nih badan Nabi Muhammad sama orang kafir. Akhirnya Allah kasih ilham, Allah utus malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Malaikat Jibril bilang, yang Muhammad baca ayat ini. Apa bacanya? Waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim syainahum fahum. Baca itu tuh. Nanti kata malaikat Jibril, nanti kalau engkau mau keluar dari rumah baca ini, ambil debu lemparin, biar mereka nggak ngeliat.